karena ahli juga ahli di bidang kecelakaan, namun di sisi lain juga sudah bertugas 38 tahun menjadi di unit 18 tahun, Pak. 18 ya. Iya. Yang ingin kami tanyakan, pokok-pokok hanya untuk memperjelas. Isi sketsa TKP yang paling pokok yang ada di dalam berkas itu apa saja. Kemudian selama saudara ahli sebagai katakanlah penyidik di Laka Lantas ya, Iya. jika itu terjadi kecelakaan parah atau katakanlah menyebabkan meninggal dan sebagainya, Iya. pada umumnya apakah ada tanda-tanda goresan-goresan pengereman atau bekas-bekas yang ada di, mohon maaf, di aspal itu tuh Iya. sebagai bukti pengumpulan data untuk mendukung bahwa ini terjadi? Seperti apa menurut pendapat ahli? Iya. Jadi sket TKP itu isinya adalah keadaan TKP sesaat setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Jadi sebelum berubah atau bergeser sedikit pun. Nah, untuk memastikan itu, ya saya ulang kesekian kali tadi, pemotretan dan pemberian tanda gitu kan. Dan itu bisa bernilai, ya saya ulang, itu bisa bernilai kalau ada saksi yang membenarkan sket itu. Kalau tidak ada yang membenarkan sket itu, nggak ada nilainya, hanya katanya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak. Ya. Jadi petugas sketsa hanya melihat kejadian, kemudian melakukan keterangan menggambar termasuk posisi korban dan alat-alat lainnya yang ada di sekitar. Berarti kan seperti itu. Betul Pak, betul. Jadi perlu saya tambahkan bahwa tentu kita memahami sebagai penegak hukum namanya sket itu manfaatnya yang utama adalah ketika ada perbedaan keterangan atau fakta lainnya didapat di kemudian hari, maka dapat direkonstruksi kembali menempatkan sesuai dengan posisi akhir setelah peristiwa itu terjadi. Jadi kalau seandainya sudah bisa ada kesesuaian semua fakta-fakta lain, maka tentu tidak harus dilakukan lagi rekonstruksi. Demikian Bapak. Ahli, terakhir dari kami untuk menanyakan, Iya. bagaimana jika seorang penyidik, katakanlah korban yang ditolong itu sudah meninggal, ya, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah ditolong masyarakat, penyidik baru datang. Terus langkah-langkah seorang penyidik, karena ahli juga pernah berpengalaman penyidik, kami bukan soal masalah ahlinya gitu. Iya. Apa yang harus dilakukan? Apakah foto di kondisi rumah sakit, kondisi luka-luka dan seterusnya, termasuk pakaian, bagaimana? Ya, jadi tugas yang menangani atau penyelidik atau penyidik suatu peristiwa pidana itu, baik itu peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas maupun lainnya adalah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait yang kemudian pada endingnya adalah mencari kesesuaian, ya, mencari dan menemukan kesesuaian untuk dapat menyimpulkan, ya, untuk dapat menyimpulkan peristiwa apa yang terjadi, dapat dituntut tanggung jawab siapa, ya, dengan dasar hukum apa, ya, tentu sesuai dengan fakta-fakta yang telah dilengkapi oleh penyelidik atau penyidik. Demikian. Jadi intinya tadi dari sekian pendapat ahli tadi termasuk saksi fakta tadi, jika katakanlah memang kematian terhadap korban itu tidak wajar, ya, tidak harus itu adalah murni kecelakaan, tetapi penegak hukum lain bisa menyidik itu akibat kematian adalah hal lain.
Seperti itu. Iya, penyidik bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan bila sudah ada dasar-dasar sesuai dengan ketentuan aturan hukum acara pidana yang kita miliki. Itu kalau langsung melakukan penyidikan tanpa melalui ya prosedur dari awal tadi, apakah itu ditemukan langsung atau kalau laporan masyarakat ya itu prosedurnya saya udah jelaskan tadi dan tentu kita paham semua itu. Ya begitu juga kalau menemukan sendiri, ya tahapan yang harus dilakukan sudah ada panduannya sesuai dengan hukum acara kita. Demikian Pak. Oke. Hal ini kami lakukan terhadap modus kejahatan itu kan bermacam-macam, ahli. Betul. Katakanlah sebetulnya, mohon maaf ya, katakanlah di daerah lain itu adalah kasus pengeroyokan atau katakanlah apa. Ya. Kemudian dengan modus operandi mungkin dia membuat dan lain sebagainya. Ya. Katakanlah mungkin ditaruh di rel kereta atau mungkin dimasukkan ke laut dan sebagainya. Ya. Apakah pernah ahli menangani perkara itu sepanjang menjadi penyidik yang tadinya bukan seperti yang disangka tetapi ternyata faktanya adalah perkara lain? Pernah ahli sebagai penyidik melakukan pemeriksaan seperti ini? Tim saya belum pernah menangani secara langsung, tetapi rekan-rekan tim lain ya pernah menangani dan kemudian saya diajak untuk bergabung menangani dan dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan itu bahwa memang tindak pidana lain, fungsi lain yang menangani, maka kami melakukan pelimpahan berkas perkara namanya. Itu sesuai jadi, dengan kerjasama prosedur. dalam hal lalu lintas dan rescue itu hal yang biasa, tetapi ada pelimpahan perkara. Iya. Kalau itu memang katakanlah murni bukan katakanlah kecelakaan. Iya. Baik. Ya sebenarnya kan kita mengenal penyidik kepolisian itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah penyidik Polri namanya kan, tetapi di dalam pelaksanaan pembagian tugasnya untuk bisa menangani fokus secara spesifik, maka dibagi-bagi fungsi tugas tadi. Nah, makanya ketika ada peristiwa yang memang diduga ada hubungannya satu sama lain, maka bisa dibentuk tim terpadu. Ya, salah satunya yang cukup viral waktu itu peristiwa Tugu Tani, ya tersangka Apriani itu ya Pak, yang mengakibatkan meninggal 9 orang di tempat yang sedang olahraga pagi gitu. Itu kami gabung dari penyidik laka lantas dengan penyidik reserse. Demikian Pak. Terima kasih ahli, saya rasa cukup jelas. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Yang Mulia, kami sebenarnya selama ini tenggang rasa sama termohon. Tapi dalam pemeriksaan ini jadi pemohon jadi ngambil posisi kami. Kami kan pemohon PK yang luar biasa. Fungsinya termohon ini hanya menanggapi, tidak setuju, keberatan, selesai. Tidak kemudian dia nanya, itu kan posisinya kami. Gitu. Jadi kami mohon kebijaksanaan majelis untuk membatasi lah hal-hal begitu. Ya. Yang kedua ada satu lagi yang saya ingin tanyakan. Ahli begini. Ya. Termohon. Ini ada permohonan visum dari kepolisian tanggal 27 Agustus 2016. Terhadap Vina, pemohonnya adalah Lantas. Tetapi di tanggal yang sama, hari yang sama, ini pemohonnya Reskrim. Padahal laporan pembunuhan itu tanggal 31 laporannya. Ini gimana Ibu? Ini bagaimana pendapat ahli? Iya, jadi pengajuan visum itu ver et repertum adalah kewenangan bahkan kewajiban ya yang menangani dugaan peristiwa tindak pidana gitu kan. Nah, karena ini awalnya ditangani oleh penyidik kecelakaan lalu lintas, maka dialah ya
mengajukan visum et repertum ke rumah sakit yang berwenang mengeluarkan itu. Nah, ketika kemudian oleh Satuan Fungsi Reserse mengatakan mengajukan visum juga pada tanggal justru sebelum tanggal laporannya, nah itu unik alias aneh menurut saya. Oh, belum menangani peristiwa itu sudah mengajukan visum, gimana ceritanya? Saya nggak bisa paham itu.